Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kuslan Sunandar, MKep SPKOM, selaku dosen koordinator mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang terhormat Ibu Sari Sukawati, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sandra Rahma Kamila, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan D3 Keperawatan Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan pidato mengenai dampak begadang bagi kesehatan. Hadirin sekalian, bagi orang-orang sibuk, waktu itu sangat berharga. Terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk tidur. Mereka cenderung mengabaikan rasa kantuk dan menempatkan kebutuhan tidur pada prioritas terakhir. Tidak sedikit orang-orang sibuk hanya tidur 3-4 jam sehari. Padahal ternyata kurang tidur memiliki dampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. Hadirin sekalian, dampak buruk yang ditimbulkan oleh begadang sangat banyak. Selain mengantuk berlebihan dan sering menguap, kurang tidur akibat begadang juga berpengaruh kepada kondisi emosi, kemampuan kognitif, dan fungsi otak. Menurut penelitian, kurang tidur ada kaitannya dengan peningkatan nafsu makan dan bertambahnya rasa lapar. Orang yang kurang tidur cenderung mengonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi dengan porsi yang lebih besar. Studi lain membuktikan bahwa orang yang tidur kurang dari 7 jam sehari cenderung mengalami kenaikan berat badan ditambah peningkatan risiko obesitas dibandingkan orang yang jam tidurnya tercukupi. Kurang tidur juga membuat hormon kortisol atau hormon stres dilepaskan dalam jumlah yang lebih banyak dan menyebabkan stres. Hormon ini juga bersifat memecah kolagen pada kulit. Padahal kolagen adalah protein yang membuat kulit lebih kencang dan elastis. Kebiasaan begadang secara berkepanjangan akan menimbulkan efek kurang tidur kronis. Akibatnya timbul garis-garis penuaan di wajah dan menyebabkan kulit terlihat kusam. Kurang tidur juga menyebabkan seorang menjadi pelupa, karena ketika tidur, otak akan mengalami proses regenerasi sel yang berguna untuk memperkuat ingatan. Proses ini juga akan memindahkan ingatan dan memori ke bagian otak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan memori jangka panjang. Tidak sampai di situ, kebanyakan orang yang didiagnosis mengalami depresi dan kecemasan adalah mereka yang tidur kurang dari 6 jam di malam hari. Tidak hanya kebiasaan begadang, gangguan tidur pun dapat mengarah kepada insomnia yang sangat berkaitan dengan kondisi depresi. Yang paling parah, sebuah studi menyatakan bahwa tidur yang hanya berdurasi 5 jam dapat meningkatkan risiko kematian sebesar 12%. Peningkatan risiko ini berlaku untuk semua penyebab kematian. Hadirin sekalian, oleh karena itu, sesibuk apapun kita, luangkanlah waktu 7-9 jam per malam untuk tidur. Kita mungkin menganggap tidur hanya sebagai saat untuk mengistirahatkan diri dan melepaskan lelah. Tetapi sebenarnya banyak hal terjadi ketika kita tidur. Kegiatan tidur memegang peranan kritis dalam kekebalan tubuh, metabolisme, proses mengingat, proses belajar, dan fungsi-fungsi penting lainnya dalam tubuh. Kesehatan memang bukan segalanya, tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa jika kita tidak sehat. Jika dengan hal sederhana seperti tidur cukup mampu menjaga kesehatan kita, mengapa kita tidak mau melakukannya? Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.